Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemadu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret, seperti kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan.
seperti demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Bapak Ibu udah mengenal Bagja? Sudah. Sudah mendapatkan pembelajaran tentang Bagja? Sudah di LMS, Pak. CGP sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah kan ya? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya. Kami sudah membuatkan PR kemarin di Loka Karya 2 mengenai apa aja? Bagian dari Bagja yang kemarin PR-nya? Gali mimpi. Gali mimpi, ya. Ambil pelajaran dan gali mimpi. Ambil pelajaran yang dimaksud adalah mengambil pembelajaran yang dimana di situ pembelajaran yang bermakna dari anak, kemudian dari siapa lagi? Guru dan kepala sekolah. Siapa lagi? Kepala sekolah, orang tua murid dan masyarakat. Siapa lagi? Komite masyarakat. Komite ya. Ya. Oke. Nah kemarin Bapak Ibu kepala sekolah sudah digali mimpinya sama teman-teman CGP. Ya. Sudah ya. Sudah pernah ditanya-tanya tentang pembelajaran pengalaman-pengalaman sebelumnya. Interview kan? Sudah ya. Oke, interview ya. Oke, yang menarik sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu, kami ingin dari Bagja yang Bapak Ibu buat, kita coba untuk sharing seperti itu ya. Sharing satu dengan yang lain. Nah, kita sekarang bagi kelompok. Kelompoknya per PP aja Ibu ya. Atau bagaimana Ibu ini? Melalui PJJ gitu. Jadi banyak kendala-kendala yang dirasakan gitu. Dan dari orang tua juga sama, lebih mendukung. Dalam pembelajaran yaitu yang pertama saya selalu menyisipkan permainan atau games atau ice breaking ketika dalam proses pembelajarannya. Saya terinspirasi dari kegiatan lokakarya juga. Jadi teman-teman juga memang setelah belajar mendalami materi sangat senang atau bahagia ketika diberikan games atau ice breaking. Itu bisa memacu semangat baru lagi. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu siswa sangat senang ketika saya menggunakan media belajar yang bervariasi. Contohnya seperti menggunakan twin mirror gitu ya, menonton video secara langsung. Kemudian juga untuk pembelajaran secara daringnya saya sudah menggunakan beberapa aplikasi yang sangat anak sukai seperti live worksheet. Jadi tidak membosankan untuk siswa seperti itu. Kemudian juga siswa ketika ditanya apalagi yang membuat pembelajaran senang itu sikap guru yang sekarang lebih ramah, lebih terbuka, lebih menuntun, lebih sabar gitu ketika menyampaikan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya juga siswa juga senang ketika diberikan apresiasi oleh guru sekecil apapun yang siswa berikan. Misalkan memberikan pendapat atau pertanyaan atau hasil karyanya kita apresiasi secara langsung seperti tadi ya, memberikan tepuk tangan, pujian, dan itu memang sangat disukai oleh siswa gitu. Dan dari situ siswa menjadi lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih ingin tampil untuk ke depan. Yang terakhir adalah itu seperti itu aja. Ada 5 ya tadi. Nah, ya, itu dari murid. Kalau dari rekan sejawat, pembiasaan yang sudah dirasa baik adalah kami selalu melakukan pembiasaan sebelum belajar. Berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu membacakan surat pendek, kemudian membacakan profil pelajar Pancasila bersama-sama sehingga anak hafal gitu ya. Iya, segitu dari saya. Silahkan Ibu. Dirangkum aja ke Best practice-nya hampir sama Bu. Yang kita pelajari bahwa mereka semua lebih senang belajar secara langsung PTM dengan alasannya tadi sudah sampaikan, terlihat langsung, terfasilitasi langsung, proses pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua,
adalah guru sering atau selalu memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak. Jadi anak-anak boleh memilih sumber bacaan yang akan dipakai, sumber-sumbernya dari video atau dari YouTube dan sebagainya. Mengenai sumber tadi, terus cara pelaksanaan atau pengerjaan tugasnya tadi banyak yang mulai banyak Bu, produk, project dan sebagainya, dan hasil atau penampilan apa yang akan disampaikan pada yang disampaikan oleh anak itu kebanyakan guru memberikan banyak pilihan, sekarang lebih banyak pilihan. Kemudian guru juga dan disenangi oleh anak-anak adalah kita banyak memberikan kombinasi pola pembelajarannya Bu. Jadi ada yang tugasnya individual, ada yang tugasnya berkelompok lebih sering supaya peningkatan aspek afektifnya dan kerjasama dan sebagainya, gotong royong. Adapun tantangannya Bu, dari murid banyaknya bingung Bu kalau misalnya kita PJJ selama ini seperti itu. Kemudian kalau dari guru biasanya yang menjadi bingung itu adalah di kemampuan awal. Ternyata pengen menyampaikan media strategi ini tapi anaknya belum nyampe kelas 1 misalnya, belum pada lancar untuk membaca dan menulis. Kemampuan awal anak yang jadi tantangannya. Kemudian untuk dari orang tua paling di waktu pelaksanaan Bu, ketika kebagiannya dari orang tuanya kerja jadi agak susah, nggak bisa mendampingi dan sebagainya, itu jadi tantangan. Kita melaksanakan pembelajaran berfokus pada murid, tantangan itu yang hadir, yang muncul. Kira-kira itu Bu dari hasil proses mengambil pelajaran dari guru, murid dan orang tua. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah Menanggapi boleh. bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh CGP-nya masing-masing. Boleh Bu. Terima kasih tadi sudah mendengarkan penggalian ambil pelajaran itu ya. Pada kesimpulannya atau pada intinya saya melihat bahwa memang hampir semua peserta didik di setiap sekolah ini yang berbeda, ada yang satu yang sama ya, itu menginginkan PTMP. Kemudian juga saya melihat dari praktek baik yang dilakukan oleh para CGP ini, kebetulan saya melihatnya bahwa guru sekarang lebih familiar, lebih menyenangkan, ya. Dan saya sendiri berharap ini bisa berimbas, mengimbaskan pada rekan-rekan di sekolahnya, karena sepertinya akan terjadi jomplang yang ketika perlakuan seorang CGP yang sudah terlatih dengan praktek baiknya, tapi di sisi lain teman-teman yang lainnya masih seperti itu gitu, tidak mengubah mindset atau tidak mau berpindah dari zona nyaman. Ya, itu saja sih kalau saya sendiri melihatnya. Memang dengan CGP ini betul terlihat. Maaf saya potong. Tadi sudah muncul tantangannya itu jomplang, gitu Ya. kan? Nah ini kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bentuk support sehingga tidak jomplang seperti itu. Oke. Saya sendiri sih pernah ngobrol dengan, kebetulan kemarin sengaja saya mengajak Bu Yani ketika mau wawancara, Bu Yani di luar nggak mau di sekolah. Saya jatuh sebuah